Di balik salah satu monster paling ikonik yang pernah ada, ternyata ada sebuah kisah rahasia. Dan ini bukan cerita fiksi loh, ini adalah sejarah nyata yang jujur aja cukup mengerikan. Godzilla. Siapa sih yang gak kenal sang raja para monster? Kita tahu dia sebagai raksasa yang berantem sama monster-monster lain di film-film keren. Tapi, tahu nggak sih, gambaran itu sebenarnya cuma puncak gunung es. Di bawahnya ada cerita yang jauh lebih dalam dan kelam. Jadi, coba kita bandingkan ya. Di satu sisi, kita punya Godzilla yang fiksi, kadal raksasa keren. Di sisi lain, kita punya fakta yang nyata dan mengerikan. Uji coba bom hidrogen 15 megaton. Biar kebayang, bom ini 1000 kali lebih kuat dari yang dijatuhkan di Hiroshima. Jauh banget kan bedanya? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana kalau monster yang selama ini kita anggap hiburan, ternyata lahir dari awan jamur nuklir? Gimana kalau dia sebenarnya adalah simbol dari salah satu horor terbesar dalam sejarah manusia? Yuk kita bedah ceritanya. Oke, perjalanan kita dimulai dari satu tempat, namanya Atol Bikini. Mungkin Anda pernah dengar nama ini ya, tapi percayalah cerita di baliknya jauh lebih kelam dari yang mungkin Anda kira. Atol Bikini ini bukan setting film loh, ini pulau beneran di Pasifik. Dulu jadi rumah buat lebih dari 200 orang, sampai akhirnya mereka diusir. Katanya sih demi kebaikan umat manusia. Mereka dijanjiin bisa pulang lagi, tapi nyatanya rumah mereka hancur selamanya karena radiasi. 1000 kali. Coba bayangkan sejenak, kekuatan ledakan Castle Bravo ini 1000 kali lebih dahsyat dari bom Hiroshima. Gila kan? Bahkan kekuatannya jauh melebihi perkiraan para ilmuwan yang bikinnya. Ledakannya sampai bikin kawah selebar 2 kilometer di dasar laut. Tentu saja, Amerika Serikat berusaha nutup-nutupin seberapa besar ledakan ini. Dirahasiakan rapat-rapat. Tapi mereka nggak memperhitungkan satu hal. Jauh di tengah lautan, sebuah kecelakaan tragis bakal terjadi. Dan kecelakaan inilah yang akan membongkar semuanya. Dan kita sampai pada insiden di laut itu. Kisah tentang naga keberuntungan yang ternyata sangat-sangat tidak beruntung. Coba bayangin deh, Anda lagi jadi nelayan di tengah samudra. Jauh dari mana-mana. Kapal ini, namanya Daigo Fukuryumaru atau Naga Keberuntungan nomor 5, lagi beroperasi sekitar 140 km dari titik ledakan. Kedengarannya jauh ya, cukup aman kan? Ternyata sama sekali enggak. Di atas kapal itu ada 23 awak, orang-orang biasa yang cuma mau cari ikan. Mereka sama sekali nggak punya firasat kalau hari itu hidup mereka akan dihancurkan oleh musuh yang bahkan nggak bisa mereka lihat. Beberapa jam setelah ledakan, partikel-partikel putih mulai turun dari langit kayak salju. Para kru kapal menyebutnya Shinohai, yang artinya abu kematian. Nggak lama setelah itu, mereka semua mulai sakit parah. Kulit terbakar, mual, rambut rontok, gejala-gejala keracunan radiasi akut. Mereka bahkan nggak tahu apa yang menyerang mereka. Tragisnya, salah satu dari mereka akhirnya meninggal. Saat kabar ini akhirnya sampai ke Jepang, negara itu langsung geger. Kepanikan menyebar kemana-mana. Publik menjulukinya Hiroshima kedua. Ini bukan lagi sekedar kecelakaan di laut. Ini terasa seperti mimpi buruk terburuk mereka datang kembali. Nah, untuk memahami kenapa reaksinya seheboh itu, kita harus tahu kalau insiden ini bukan cuma soal berita buruk. Ini menyentuh luka yang sangat dalam, trauma nasional yang belum pernah benar-benar sembuh. Begini, rasa takut terhadap nuklir itu udah ada di Jepang sejak lama, tentu saja. Tapi masalahnya, selama bertahun-tahun setelah perang, diskusi soal dampak radiasi yang sebenarnya di Hiroshima dan Nagasaki itu disensor ketat. Jadi, banyak orang nggak tahu detail kengeriannya. Tragedi abu kematian ini seolah merobek plester dari luka lama yang dipaksa diam. Jadi lihat deh timelinenya, jelas banget polanya. Tahun 45 bom atom, lalu bertahun-tahun sensor di bawah Operation Blacklist. Tiba-tiba, Maret 1954, insiden Castle Bravo dan Naga Keberuntungan terjadi. Dan cuma berselang 8 bulan, di bulan Oktober 54, sebuah monster lahir di layar bioskop. Dan disinilah, semua potongan puzzle itu menyatu. Semua rasa takut, kemarahan, trauma, dan perasaan gak berdaya itu akhirnya menemukan wujud fisiknya. Jadi ceritanya ada seorang produser film bernama Tomoyuki Tanaka. Dia kebetulan lagi di pesawat dan dengar berita soal insiden Naga Keberuntungan ini.
Saat itu juga, sebuah ide muncul di kepalanya. Bagaimana kalau kengerian nuklir ini diwujudkan sebagai monster raksasa? Dan dari situlah lahir nama Gojira, gabungan dari kata gorila atau gorila dan Kujira, paus. Sutradaranya, Ishiro Honda, punya pandangan yang lebih dalam lagi. Dia ini veteran perang, jadi dia tahu betul rasanya trauma. Buat dia, Godzilla itu bukan cuma sekedar metafora atau simbol. Godzilla adalah bom atom itu sendiri. Sebuah kekuatan penghancur yang begitu besar, begitu mengerikan, sampai-sampai manusia nggak tahu harus berbuat apa. Kalau Anda pikir ceritanya udah kelam, tunggu dulu. Ada satu detail lagi soal desain Godzilla yang, jujur, bikin merinding. Ini bukan soal ukurannya, tapi soal kulitnya. Coba perhatikan baik-baik kulit Godzilla. Kasar, tebal, penuh bekas luka. Itu bukan asal desain biar kelihatan sangar loh. Tekstur itu sengaja dibuat untuk meniru bekas luka keloid, luka bakar mengerikan yang dialami para penyintas bom atom. Jadi, setiap kali kita melihat Godzilla, kita sebenarnya sedang melihat representasi fisik dari penderitaan manusia akibat nuklir. Jadi jelas ya, Godzilla yang asli itu lahir sebagai sebuah teriakan protes. Sebuah film horor yang gelap tentang trauma. Tapi, kok bisa kita sekarang kenalnya sebagai film monster yang seru dan penuh aksi? Nah, disinilah letak ironi terbesarnya. Begini ceritanya, 2 tahun setelah rilis, film ini dibeli sama distributor Amerika. Dan apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka potong 16 menit filmnya, terutama bagian-bagian yang paling vokal mengkritik nuklir. Kedua, dialog anti-nuklir dihapus. Ketiga, mereka nambahin karakter utama orang Amerika biar penonton sana lebih nyambung. Dan terakhir, judulnya diubah jadi Godzilla King of the Monsters. Pesan aslinya, lenyap. Jadi dunia luar nggak pernah benar-benar nonton film yang sama dengan yang ditonton penonton Jepang. Film horor yang gelap tentang trauma nuklir diubah jadi film monster yang simple. Sebuah protes yang keras dibungkam dan diubah jadi tontonan popcorn. Simbol penderitaan jadi sekedar raja para monster. Dan ini benar-benar bikin kita mikir, ya kan? Kalau cerita Godzilla aja bisa diubah sedemikian rupa, kira-kira ada berapa banyak lagi monster atau ikon budaya pop lain yang kita kenal yang sebenarnya punya cerita tersembunyi. Kisah-kisah nyata, trauma, atau sejarah yang sengaja diedit dan dikemas ulang sampai kita lupa asal-usulnya yang sebenarnya?